Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin di kampus saya ada simposium dan konferensi untuk negara-negara ASEAN loh. Akhir-akhir ini banyak banget kegiatan yang sifatnya internasional di kampus saya. Kali ini acaranya diadain pakai bahasa Inggris, jadi kali ini nggak perlu penerjemah bahasa Jepang. Selain dua acara tadi, malamnya ada acara makan-makan yang diadain oleh Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Acara makan-makan ini diadain di Hotel Indonesia Kempinski. Ruangannya megah sekali dan makanannya enak-enak loh. Saya pulang dalam keadaan kekenyangan. Terus saya mau cerita tentang pendaftaran SMA anak saya. Setelah ikuti pendaftaran resmi dari pemerintah, sayang sekali Najmah nggak diterima di SMA negeri. Itu tandanya kami harus cari SMA swasta yang dekat rumah. Pilihannya ada beberapa dan sebenarnya ada juga SMA swasta yang dekat dengan rumah. Tapi anak saya tertarik dengan salah satu SMA yang dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Posisinya agak jauh sih, tapi kalau naik motor paling cuma makan waktu 10 menit aja. Bangunan SMA-nya juga bagus banget. Semoga anak saya suka SMA ini. Terus minggu kemarin ada kejadian yang nggak saya duga. Teman kerja saya bawa teman orang Jepangnya ke kampus. Katanya teman orang Jepangnya itu suka nonton Harinya Japanesia. Pas ketemu, saya kaget karena dia bawa oleh-oleh banyak banget. Katanya oleh-oleh itu dia bawa untuk orang Indonesia yang saya wawancara di video Harinya Japanesia edisi awal Juni kemarin. Dia bawa semua jenis oleh-oleh yang disebutin teman dan mahasiswa saya. Berta Sensei dapat ochazuke, Pak Hargo dapat pulpen yang bisa dihapus, Fauzan dapat KitKat, dan lain-lain. Untuk penonton Harinya Japanesia yang udah kasih oleh-oleh kemarin, makasih banyak ya. Pargo, hati-hati Pargo. Ya, sama-sama Pak. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di awal tadi saya udah cerita tentang simposium dan konferensi yang diadain di kampus saya. Acara itu diadain oleh perhimpunan alumni orang-orang yang pernah belajar di Jepang. Di Indonesia, perhimpunan orang-orang yang pernah belajar di Jepang itu namanya Persada. Persada singkatan dari Perhimpunan Alumni dari Jepang atau bahasa Jepangnya adalah Moto Nihon Ryugakusei Kyokai. Saya juga anggota dari perhimpunan ini loh. Nah, selain Indonesia, sebenarnya ada juga perhimpunan yang sama di negara-negara lain seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan negara ASEAN lainnya. Totalnya ada 10 perhimpunan, sama dengan jumlah negara ASEAN. Terus, setiap 2 tahun sekali, perwakilan dari perhimpunan itu kumpul di satu tempat untuk adain simposium dan konferensi. Di tahun ini, kebetulan Indonesia kebagian jadi tuan rumah. Di video kali ini, saya mau coba sedikit cerita tentang sejarah orang Indonesia yang pergi belajar ke Jepang. Awalnya saya pikir orang Indonesia pergi ke Jepang untuk belajar itu dimulai dari setelah Perang Dunia Kedua selesai, yaitu sekitar tahun 1940-an atau 1950-an. Tapi ternyata saya salah. Menurut salah satu senior atau senpai saya, katanya ada 2 orang Indonesia yang pergi ke Jepang untuk belajar di tahun 1933 loh. Gimana menurut kalian? Ternyata sejarah orang Indonesia belajar di Jepang lumayan panjang ya. Nah, terus saya mikir lagi, apa motivasi orang di tahun 1933 pergi ke Jepang untuk belajar ya? Kalau nggak salah di tahun 1930 itu era yang lumayan berat juga buat Jepang ya. Waktu itu kayaknya banyak pergolakan yang terjadi di Jepang. Di masa itu kayaknya Jepang banyak dipengaruhi oleh orang-orang dari kalangan militer. Pemerintahnya katanya udah pemerintahan yang demokratis, tapi karena pengaruh militer yang kuat, jadi waktu itu kayaknya Jepang belum bisa fokus ke pembangunan dan
banyak masalah ekonomi juga. Tapi ya dibanding dengan kondisi Indonesia di tahun 1930-an, kondisi Jepang sudah jauh lebih maju. Mungkin karena itu ada orang Indonesia yang mau pergi belajar ke Jepang. Indonesia di waktu itu masih di bawah penjajahan Belanda. Orang-orang Indonesia yang mau merdeka dari Belanda ditekan, dan mungkin karena itu juga ada gerakan pergi belajar ke luar negeri, salah satunya ke Jepang. Nah, di tahun 1930-an, Jepang banyak terima pelajar dari Tiongkok. Waktu itu pemerintah Jepang dirikan organisasi untuk terima pelajar asing yang namanya Kokusai Gakuyukai. Kalau nggak salah, organisasi itu didirikan di tahun 1935. Waktu itu, organisasi penerima pelajar asing seperti Kokusai Gakuyukai bertugas membantu para pelajar asing untuk dapat tempat tinggal, memastikan para pelajar asing melanjutkan studinya, dan lain-lain. Tapi katanya di tahun 1930-an itu pelajar dari Indonesia masih sedikit banget. Pelajar dari Indonesia itu mulai tambah banyak di tahun 1940-an. Mungkin kalian juga udah tahu ya, di waktu itu Jepang sudah masuk ke Indonesia. Pemerintahan Jepang butuh sumber daya manusia dari Indonesia yang bisa bantu kegiatan administrasi Jepang. Karena itulah di tahun 1943, pemerintah Jepang mulai menerima pelajar dari Indonesia. Nama programnya kalau nggak salah Nampo Tokubetsu Ryugakusei, atau bahasa Indonesianya adalah apa ya? Program pertukaran pelajar khusus dari selatan. Ya. Dari sumber yang saya dapat katanya di tahun 1943 ada 52 orang Indonesia yang pergi ke Jepang. Terus di tahun 1944 ada 29 orang. Jadi totalnya ada 81 orang. Nah, di zaman ini katanya Indonesia jadi terkenal di Jepang. Waktu itu katanya banyak kelas-kelas bahasa Indonesia yang dibuka. Terus banyak juga lagu-lagu Jepang yang bernuansa Indonesia jadi terkenal waktu itu. Dari cerita senpai saya, di zaman-zaman itu belajar di Jepang nggak semudah sekarang. Nggak ada komputer, jadi mereka tulis penelitian mereka pakai tulisan tangan. Jadi mereka harus tulis hiragana, katakana, dan kanji itu pakai tangan, dan itu nulisnya berlembar-lembar loh. Kayaknya kalau saya udah nyerah deh. Ya, kira-kira ceritanya segitu dulu deh. Saya senang banget bisa tahu sejarah orang Indonesia belajar di Jepang. Kapan-kapan saya cerita lagi ya.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で、日本に留学したインドネシア人の歴史について話しましたけれども、いかがでしょうか。インドネシア人は1930年代から日本に留学に行くっていうことを聞いてびっくりしましたね。皆さんはどうですか？いつからインドネシア人の日本留学が始まったと思いますか？コメント欄にぜひ皆さんの考えを教えてください。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はマカンです。今回の日記に出たのはposisinya agak jauh sih, tapi kalau naik motor paling cuma makan waktu 10 menit aja という文章で、意味は、場所はちょっと遠いですけれども、バイクに乗って行ったら10分しかかからないという意味です。今回はマカンワクというフレーズですけれども、他の組み合わせもあると思いますので、今回それについて少し話したいと思います。まずは、マカンアンゲンというフレーズがあって、散歩するという意味です。例文は例えば、saya mau makan angin dulu sebentar ya という文章で、意味はちょっと散歩をしてきますという意味です。一応フレーズはありますけれども、ちょっと古い言い方で、最近はインドネシア人使わないかなと思います。次にマカンハティというフレーズがあります。ハティは肝臓という意味で、肝臓を食べるという直訳ですけれども、本当の意味はイライラするとか、がっかりするとか、あとは悩んでいるとかという意味で、ネガティブな雰囲気を広く表しているフレーズですね。使い方として、例えば、お給料がいくらか分からず、長い時間働きましたと。
たくさんもらうと思いました。しかし、ちょっとしかもらわなかったと. So na gini, saya pikir honornya besar. Ternyata cuma sedikit. Makan hati nih. という文章で、意味は、給与が高いと思ったけれども、低かったのでがっかりですね。という意味です。自分の肝臓を食うというイメージで、自分に損が生じるということです。次に、makan gaji buta というフレーズで、意味は、だらだらとか、のんびりと仕事をするという意味です。細かく訳すと、大したことをやっていないのに、お金をもらって、それで食っているという意味合いです。このmakan gaji buta というフレーズを、インドネシア人はよくマガブッと訳して使っています。仕事中に特に仕事がなく時間を過ごすときに使うフレーズです。最近は暇だという意味でも使われます。最近はそのマガブはさらに短くなって暇だっていう意味のガブという短い単語になります。皆さんはそのような単語を使った経験があったらですね、ぜひ教えてください。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.